Pohon beringin berdarah, kegelapan di pojokan sekolah. Di ujung sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan hutan, terdapat sebuah sekolah tua yang telah ada sejak zaman kolonial. Gedung sekolah tersebut, dengan dinding batu bata yang mengelupas dan atap yang hampir rusak, menyimpan banyak cerita dan rahasia dari masa lalu. Salah satu elemen yang paling mencolok dari sekolah ini adalah pohon beringin tua yang berdiri di pojokan halaman belakang sekolah. Pohon itu memiliki ukuran yang sangat besar dan akar-akarnya yang membelit tanah tampak seperti tangan-tangan besar yang mencoba meraih sesuatu dari dalam bumi. Pohon beringin ini memiliki aura misterius dan seringkali menjadi topik pembicaraan di kalangan siswa dan guru. Ada yang mengatakan bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan mistis, sementara yang lain meyakini bahwa pohon itu menyimpan sebuah rahasia kelam. Terlepas dari berbagai cerita, satu hal yang pasti, pohon beringin itu menyimpan sebuah kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Kisah ini dimulai pada tahun 1960-an, ketika sebuah peristiwa aneh terjadi di sekolah tersebut. Pada saat itu, seorang siswa bernama Anton baru saja pindah ke desa dan mendaftar di sekolah. Anton adalah seorang pemuda yang pendiam dan tidak banyak berbicara. Dia cenderung lebih suka menghabiskan waktu sendirian, baik di kelas maupun di luar kelas. Meski demikian, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas dan rajin belajar. Suatu hari saat pulang sekolah, Anton berjalan melewati pohon beringin tua. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan pohon tersebut, seolah ada energi yang menariknya. Ketika Anton melewati pohon itu, dia merasakan sebuah getaran halus di tanah di bawah kakinya. Merasa penasaran, Anton mulai mendekati pohon dan memeriksa akar-akarnya yang besar. Di bawah salah satu akar yang besar, Anton menemukan sebuah kotak kayu tua yang tertimbun tanah. Kotak itu tampak sangat tua dan lapuk, tetapi masih bisa terlihat detail ukiran yang rumit di permukaannya. Anton merasa terangsang oleh penemuan itu dan memutuskan untuk membawanya pulang. Di rumah, Anton membuka kotak tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh, sebuah buku kuno dengan sampul kulit yang usang, sebuah kunci besar yang terbuat dari logam, dan beberapa potongan kain berwarna merah yang tampaknya pernah digunakan sebagai semacam penutup. Anton merasa bahwa barang-barang ini memiliki makna yang dalam dan mulai membaca buku tersebut. Buku itu berisi tulisan-tulisan kuno dalam bahasa yang tidak dikenal Anton, dengan ilustrasi simbol-simbol misterius dan catatan tentang ritual-ritual kuno. Sebagian besar tulisan dalam buku tampak berbicara tentang kekuatan mistis dan ritual pemanggilan yang berkaitan dengan kekuatan alam dan energi spiritual. Anton, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam buku tersebut. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Anton memutuskan untuk kembali ke sekolah pada malam hari untuk memeriksa lebih lanjut tentang pohon beringin dan kotak yang ditemukan. Dia berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang benda-benda yang baru saja dia temukan. Malam itu, bulan bersinar terang di langit, memberikan cahaya samar di halaman belakang sekolah. Ketika Anton tiba di sekolah, dia merasa suasana di sekitar pohon beringin menjadi semakin mencekam. Dia mengambil senter dan perlahan-lahan mendekati pohon beringin. Rasa dingin menyelimuti udara dan angin bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergemerisik dengan suara yang tidak menyenangkan. Anton merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Dia memeriksa kembali area sekitar pohon dan mulai menggali di bawah akar-akarnya. Dalam pencariannya, Anton menemukan sebuah ruang kecil yang tersembunyi di bawah tanah. Ruang itu tampaknya telah lama terlupakan dan dipenuhi dengan debu dan kotoran. Di dalam ruang tersebut, Anton menemukan beberapa benda aneh lainnya, termasuk sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam dan beberapa gulungan kertas tua. Ketika Anton memeriksa patung tersebut, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Patung itu menggambarkan sosok manusia dengan wajah yang menyeramkan, dikelilingi oleh simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Gulungan kertas di dalam ruang tersebut berisi catatan yang tampaknya adalah bagian dari ritual yang sama dengan yang ada dalam buku kuno yang ditemukan Anton sebelumnya. Anton mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar benda-benda yang dia temukan. Ia merasa bahwa pohon beringin tua tersebut adalah pusat dari sesuatu yang sangat misterius dan mungkin berbahaya. Dengan rasa takut dan penasaran yang campur aduk, Anton memutuskan untuk membawa temuan-temuannya ke sekolah dan menunjukkan kepada guru-gurunya. Keesokan harinya, Anton berbicara dengan guru sejarah sekolah, Bu Lina,
yang dikenal sebagai seorang pengajar yang memiliki minat khusus terhadap sejarah lokal dan mitos-mitos setempat. Bulina mendengarkan cerita Anton dengan penuh perhatian dan merasa bahwa ada sesuatu yang penting dalam penemuan tersebut. Bulina kemudian memberitahu Anton bahwa pohon beringin tua memang memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan dengan beberapa legenda lokal. Dia menjelaskan bahwa banyak penduduk desa percaya bahwa pohon itu adalah tempat tinggal roh-roh kuno dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Bulina juga menyebutkan bahwa ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa pohon beringin digunakan dalam berbagai ritual kuno pada masa lalu. Bulina memutuskan untuk membantu Anton menyelidiki lebih lanjut dan menghubungi beberapa ahli sejarah dan antropologi untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang temuan-temuan tersebut. Bersama-sama, mereka mulai mengumpulkan informasi dan berusaha mengungkap misteri yang menyelimuti pohon beringin dan kotak yang ditemukan Anton. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak kejadian aneh dan tidak dapat dijelaskan yang mulai terjadi di sekitar sekolah. Beberapa siswa melaporkan mengalami mimpi buruk dan merasa tertekan ketika berada di dekat pohon beringin. Suasana di sekitar sekolah menjadi semakin mencekam dan rasa takut menyebar di kalangan siswa dan staf. Pohon beringin tua di pojokan halaman sekolah kini bukan hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga menjadi simbol dari sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Dengan rasa penasaran yang terus berkembang dan kekuatan misterius yang tampaknya semakin kuat, Anton dan Bulina bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik pohon beringin tua yang misterius ini. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka untuk mencari jawaban akan membawa mereka ke dalam kedalaman sejarah dan mistisisme yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah penemuan Anton dan keterlibatan Bulina, penyelidikan tentang pohon beringin tua di pojokan halaman sekolah terus berlanjut. Kegiatan investigasi menjadi semakin intensif, melibatkan berbagai ahli sejarah, antropologi, dan bahkan paranormal. Kejadian-kejadian aneh di sekitar sekolah semakin sering terjadi, menambah ketegangan dan rasa takut di kalangan siswa dan staf. Salah satu malam, saat bulan purnama bersinar cerah, Bulina dan Anton memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka dengan melakukan ritual pemulihan untuk menenangkan energi negatif di sekitar pohon beringin. Mereka mendapatkan informasi dari buku kuno yang ditemukan Anton bahwa ritual ini bisa menetralkan kekuatan mistis yang mungkin terjaga di pohon tersebut. Mereka juga mengundang beberapa ahli mistik lokal untuk membantu. Malam itu, udara di sekitar sekolah terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin bertiup kencang. Dengan perlengkapan ritual yang telah disiapkan, Bulina, Anton, dan tim mereka berkumpul di sekitar pohon beringin. Mereka menyiapkan altar kecil di depan pohon, lengkap dengan lilin, dupa, dan beberapa simbol-simbol kuno yang ditemukan dalam gulungan kertas. Selama persiapan, Bulina dan Anton merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara bisikan halus terdengar di telinga mereka, seolah ada suara yang mencoba memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan ritual. Meskipun demikian, mereka tetap melanjutkan persiapan, bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Ketika ritual dimulai, suasana menjadi semakin mencekam. Lilin-lilin yang dinyalakan bergetar dengan intensitas yang tidak biasa, dan dupa menghasilkan asap tebal yang menyelimuti area sekeliling. Bulina membacakan doa-doa kuno dengan suara yang tenang, namun penuh konsentrasi, sementara Anton dan para ahli mistik mengikuti dengan mantra-mantra yang sesuai. Tiba-tiba, saat Bulina sedang membacakan doa, pohon beringin mengeluarkan suara gemeretak yang sangat keras. Akar-akar besar di sekelilingnya tampak bergerak seolah ada sesuatu yang menggerakkannya dari dalam. Suara itu semakin keras dan menggema di seluruh area, dan tanah di sekitar pohon mulai bergetar. Para peserta ritual merasa ketakutan dan mulai merasakan tekanan yang sangat berat di dada mereka. Anton merasa ada kekuatan yang menghalangi mereka untuk melanjutkan ritual. Dengan hati-hati, dia memutuskan untuk memeriksa lebih dekat pada kotak kayu tua yang ditemukan sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan yang bisa menjelaskan kekuatan yang mengganggu mereka. Ketika Anton membuka kotak tersebut, dia menemukan sebuah kunci besar yang sebelumnya tidak diperhatikan. Kunci itu tampak sangat tua dan kotor, dengan ukiran simbol-simbol yang sama dengan yang ada di buku kuno. Anton menyadari bahwa kunci ini mungkin merupakan bagian penting dari ritual yang mereka lakukan. Dengan bimbingan dari ahli mistik, Anton dan Bulina mencoba untuk menemukan tempat di sekitar pohon beringin yang bisa cocok dengan kunci tersebut.
Saat mencari, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di bawah salah satu akar besar. Pintu itu tertutup rapat dan tampaknya sudah lama tidak dibuka. Anton mencoba menggunakan kunci tersebut, dan saat kunci dimasukkan dan diputar, terdengar suara klik yang mengejutkan. Pintu kecil itu perlahan terbuka, mengungkapkan sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Bulina dan Anton turun ke dalam ruang bawah tanah dengan hati-hati. Mereka menemukan ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang kuno, seperti patung-patung batu, gulungan kertas, dan bekas-bekas ritual. Di sudut ruangan terdapat sebuah altar kecil dengan sebuah buku besar yang terletak di atasnya. Buku itu memiliki sampul kulit yang sangat tua dan terlihat seperti baru saja dibuka. Anton membuka buku tersebut dengan hati-hati, dan mereka menemukan bahwa buku itu berisi catatan-catatan tentang sebuah kultus kuno yang mengadakan ritual untuk memanggil entitas dari dimensi lain. Catatan tersebut menjelaskan bahwa pohon beringin adalah pusat dari ritual-ritual tersebut, dan bahwa entitas yang dipanggil seringkali menyebabkan kekacauan dan penderitaan di dunia nyata. Menurut catatan, ritual terakhir yang dilakukan di pohon beringin melibatkan pengorbanan seorang manusia sebagai bagian dari upacara pemanggilan. Itu adalah ritual yang sangat kuat dan berbahaya yang memerlukan korban untuk mengikat entitas ke dalam pohon dan menjaga agar entitas tersebut tetap berada di dalam dimensi lain. Agus, siswa yang hilang, ternyata adalah korban dari ritual terakhir yang dilakukan. Dengan informasi yang ditemukan, Bulina dan Anton menyadari bahwa mereka harus menghentikan ritual yang belum selesai dan menutup portal yang mungkin masih terbuka di bawah pohon beringin. Mereka kembali ke permukaan dan melanjutkan ritual dengan menggunakan catatan yang ditemukan di buku kuno untuk menutup portal tersebut. Ritual pemulihan yang dilakukan malam itu sangat melelahkan dan penuh tantangan. Suara gemeretak dan getaran di sekitar pohon semakin intens, dan angin bertiup kencang. Namun, dengan kerjasama dan tekad yang kuat, Bulina, Anton, dan tim mereka akhirnya berhasil menyelesaikan ritual dan menutup portal. Ketika ritual selesai, suasana di sekitar pohon beringin menjadi tenang. Lilin-lilin yang sebelumnya bergetar kini padam, dan asap dupa menghilang. Pohon beringin yang sebelumnya tampak mengancam, kini tampak lebih damai dan tenang. Para peserta ritual merasa lega, meskipun mereka masih merasa ada beban emosional yang tersisa dari pengalaman tersebut. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh di sekitar sekolah berhenti. Siswa-siswa dan staf merasa bahwa suasana di sekolah kembali normal dan tenang. Pohon beringin, meskipun tetap berdiri kokoh di pojokan halaman, kini dikenang sebagai simbol dari sebuah kisah mistis yang telah diatasi. Anton dan Bulina melanjutkan hidup mereka dengan pengalaman yang telah mereka lalui sebagai pelajaran berharga. Mereka tahu bahwa mereka telah mengungkap sebuah misteri yang dalam dan telah menghadapi kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Pohon beringin tua di pojokan halaman sekolah kini menjadi bagian dari sejarah yang tidak hanya dipenuhi dengan misteri, tetapi juga dengan keberanian dan pengetahuan. Pohon beringin tetap berdiri sebagai saksi bisu dari sebuah cerita yang penuh dengan keajaiban dan ketegangan. Meskipun misteri di sekelilingnya telah terpecahkan, kisah tentang pohon beringin akan selalu menjadi bagian dari legenda yang hidup di ingatan orang-orang yang pernah terlibat dalam perjalanan menakutkan untuk mengungkap rahasianya. Masih ada banyak cerita-cerita menarik lainnya, gabung dengan channel Teka-Teki. Subscribe sekarang dan tonton terus cerita horor misteri dengan Teka-Teki seru setiap hari.